Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatu rabbih wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita kembali diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa menghadiri pengajian rutin di setiap hari Selasa membahas kitab Riyadhus Shalihin. Semoga pertemuan kita ini merupakan pertemuan yang diberkahi, mendapatkan karunia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala serta mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Dan seperti biasanya kita akan sama-sama mengkaji sebuah kitab yang agung, yaitu Riyadhus Shalihin, taman bagi orang-orang yang soleh, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita masih membahas bab yang ketiga, yaitu bab tentang kesabaran, dan kita sudah mempelajari beberapa hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi di dalam bab ini untuk menjelaskan tentang sabar, keutamaannya dan perintah untuk bersabar. Selanjutnya kita akan masuk pada hadis yang ke-17 yang bercerita tentang seorang wanita mulia, sahabat wanita Ummu Sulaim, yang bersabar ketika mendapatkan musibah. Hal itu diceritakan oleh anaknya, yaitu Anas ibn Malik. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kana ibnun li Abi Talha radhiyallahu anhu yashtaki fa kharaja Abu Talha fa qubida as-sabi falamma raja'a Abu Talha qala ma fa'ala ibni qalat Ummu Sulaim wa hiya ummu as-sabi huwa askanu makana faqarrabat ilaihi al-'asha fata'asha thumma asaba minha falamma faragha qalat warus sabi falamma asbaha Abu Talha ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbirhu faqala arastumul lailah qala na'am qala Allahumma barik lahuma fawaladat gulaman faqala li Abu Talha ihmilhu hatta ta'tiya bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ba'atha ma'ahu bitamaratin faqala ama'ahu syai'un qala na'am tamarat fa akhadhaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam famadaghaha thumma akhadhaha min fihi faja'alaha fi as-sabi thumma hannakahu wa sammahu Abdullah, muttafaqun alaih. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Abu Talha memiliki seorang anak yang sedang sakit keras, dan Abu Talha sedang keluar karena ada keperluan. Faqubida as-sabi, maka anak tersebut meninggal dunia. Ketika Abu Talha pulang, maka dia berkata, bagaimana kondisi anak saya? Maka berkatalah istrinya, yaitu Ummu Sulaim, huwa askanu makana, anakmu lebih tenang dari sebelumnya. Anakmu lebih tenang, lebih aman dari sebelumnya. Kemudian dia pun menyiapkan makan malam. Lalu Abu Talha pun menikmati makan malam itu. Thumma asaba minha, kemudian Abu Talha pun berhubungan badan dengan istrinya Ummu Sulaim. Tatkala semua itu selesai, maka istrinya berkata kepada tetangganya atau kepada keluarganya, waru as-sabi, makamkan atau kuburkan bayi tersebut. Falamma asbaha, maka ketika pagi hari Abu Talha radhiyallahu anhu mendengar berita kematian anaknya, maka beliau pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu menceritakan kejadian tersebut. Maka kata beliau, kata Rasulullah,
a'arastumul laila, apakah tadi malam kalian melakukan hubungan biologis? Qala na'am, kata Abu Talha, betul. Maka beliau pun mendoakan mereka, Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahi mereka berdua. Fawaladat gulaman, kemudian maka lahirlah seorang anak laki-laki. Abu Talha berkata kepadaku, yaitu kepada Anas ibn Malik, ihmilhu hatta ta'tiya bihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bawa bayi ini menuju atau ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengirimkan bersamanya beberapa butir kurma. Lalu berkata, Rasulullah bertanya kepada Anas ibn Malik, ama'ahu syai, apakah engkau membawa bayi ini beserta sesuatu? Qala na'am, kata Anas bin Malik, betul. Tamaratun, aku membawa bersama bayi ini beberapa butir kurma. Fa akhadhaha Nabi sallallahu alaihi wasallam famadaghaha, beliau pun mengambil buah kurma tersebut lalu beliau mengunyahnya di bibir ataupun di mulut beliau. Thumma akhadha min fi, kemudian beliau mengambilnya dari mulutnya lalu memasukkannya ke dalam mulut bayi tersebut. Thumma hannakahu, kemudian beliau pun mengoleskan ataupun menggerak-gerakkan jarinya di dalam mulut bayi tersebut. Wasammahu Abdullah, lalu beliau pun memberi nama anak itu dengan nama Abdullah. Hadis muttafaqun alaih. Hadis yang pertama ini yaitu muttafaqun alaih, yaitu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ada riwayat yang lain sebagaimana wa fi riwayatil Bukhari, di dalam riwayat Imam Bukhari, qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah yakni Sufyan Ibnu Uyainah, faqala rajulun minal ansor, berkata seseorang dari kalangan Ansor, faraitu tis'ata auladin kulluhum qad qara'ul Qur'an, aku melihat anak-anaknya itu berjumlah 9 anak dan semuanya penghafal Al-Quran, ahli Quran, yaitu anak-anak dari Abdullah tersebut. Anaknya Abdullah tadi yaitu cucunya Abu Talha ada 9 dan semuanya itu ahli Quran, yakni min auladi Abdullah, yaitu dari anaknya Abdullah yang lahir tadi. Taib. Hadis di atas ini kisahnya agak global, tidak begitu terperinci. Ada kisah yang lebih terperinci, yaitu sebagaimana riwayat dari jalur Imam Muslim, yaitu hadis yang berikutnya, wa fi riwayatin li Muslim, di dalam riwayat Imam Muslim. Berarti ini khusus di dalam Imam Muslim. Riwayat Abu Hurairah tidak ada seperti riwayat Imam Muslim ini. Apa kata Abu Talha, apa kata Anas bin Malik yang menceritakan kisah ini? Mata ibnu li Abi Talha min Ummu Sulaim, telah meninggal seorang anak dari Abu Talha dari istrinya yaitu Ummu Sulaim. Faqalat li ahliha, maka Ummu Sulaim berkata kepada keluarganya, la tuhaditsu Aba Talha bi ibnihi hatta akuna ana uhaditsuhu, tidak boleh di antara kalian yang memberitahu Abu Talha tentang kematian anaknya sampai akulah yang akan memberitahukan kepadanya. Faja'a faqarrabat alaihi asya fa'akala wa syariba. Begitu Abu Talha ini datang, maka Ummu Sulaim menyambutnya dengan penyambutan yang luar biasa, menghidangkan makan malam. Maka Abu Talha pun makan malam dan juga beliau menikmati makan dan minum tersebut. Thumma tasanna'at lahu ahsana ma kanat tasanna'a qabla dhalik. Kemudian Ummu Sulaim, beliau berdandan seindah mungkin, secantik mungkin. Tidak pernah beliau berdandan secantik ini. Jadi beliau ingin menservis Abu Talha dengan maksimal. Dia berdandan agar suaminya itu tertarik. Fawaqa'a biha, maka Abu Talha pun menggauli istrinya. Falamma an ra'at annahu qad sabi'a wa asaba minha qalat, ketika Ummu Sulaim melihat suaminya ini sudah kenyang, kemudian sudah puas karena sudah disalurkan biologisnya, lalu Ummu Sulaim ini berkata kepada Abu Talha, ya Aba Talha, wahai Abu Talha, ara'aita law anna qauman a'aru ariyatahum ahla baitin talabu ariyatahum alahum ayyamna'uha. Apakah jika seandainya ada suatu kaum
atau bagaimana pendapatmu wahai Abu Talha jika ada suatu kaum yang meminjamkan atau menitipkan sesuatu titipan kepada suatu keluarga, kemudian mereka datang kembali untuk mengambil titipan tersebut. Allahum ayyamna'uha, apakah keluarga tadi bisa menahannya atau tidak mau memberi barang titipan tersebut? Qala la, maka kata Abu Talha, tidak boleh. Kalau namanya barang titipan ketika diambil kembali ya harus dikasih, tidak boleh ditahan. Faqalat fahtasib ibnak, kata Ummu Sulaim, maka begitu carilah pahala dengan kematian anakmu. Di sini Ummu Sulaim baru menyampaikan. Sebelumnya beliau memberi muqaddimah dengan membuat analogi bagaimana kalau ada orang yang menitipkan barang kepada suatu keluarga, kemudian datang orang itu mengambil barang itu kembali, apakah keluarga ini boleh menahannya? Kata Abu Talha, tidak. Baru dikatakan fahtasib ibnak, kalau begitu carilah pahala dengan kematian anakmu. Faqala faghadiba, kata Anas bin Malik yang menyaksikan kisah ini, faghadiba, Abu Talha pun marah. Lalu berkata, taraktani hatta idza talattakhtu thumma akhbartani bi ibni, kamu tidak kasih tahu dari awal ya. Setelah saya berhubungan badan, setelah saya bersenang-senang, baru kamu kasih tahu tentang kematian anak saya. Artinya dalam kondisi seperti ini kamu lebih mementingkan kebahagiaan saya daripada memberitahu tentang kematian anak saya. Fantalaqa hatta ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarhu bima kana. Abu Talha pun berangkat menemui Rasulullah SAW lalu menceritakan apa yang terjadi dengan keluarganya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka beliau pun bersabda, barakallahu lakuma fi lailatikuma, semoga Allah memberkahi malam kalian berdua, memberkahi hubungan malam kalian berdua. Qala fahamalat, ya. Setelah itu maka berlalu waktu yang lama, fahamalat, maka Ummu Sulaim pun hamil. Ya, Ummu Sulaim pun hamil beberapa saat, maksudnya ya, beberapa saat atau beberapa hari atau beberapa waktu kemudian Ummu Sulaim pun hamil. Qala wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin wa hiya ma'ahu. Sampai suatu ketika Rasulullah berada di dalam safarnya dan beliau bersama Rasulullah di dalam safar itu. Ummu Sulaim dan juga Abu Talha ikut bersama Rasulullah dalam sebuah safar. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atal Madinah min safarin la yatrukuha turuqan fadanau minal Madinah fadarabahal makhadu fahtabasa alaiha Abu Talha. Baik. Dan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan safar dan ketika pulang ke kota Madinah, maka beliau tidak akan masuk di malam hari. Beliau akan menginap di luar kota Madinah. Kalau beliau sampai di malam hari, baru masuk ke kota Madinah di pagi harinya. Ketika di pagi hari Rasulullah ingin lanjut berangkat untuk masuk ke kota Madinah, fadarabal makhadu, maka Ummu Sulaim ini hampir melahirkan atau merasakan gejala-gejala untuk melahirkan. Apakah perutnya sakit atau pinggangnya sakit atau mungkin ada sesuatu tanda kalau dia mau melahirkan. Fahtabasa alaiha, maka dia pun tertinggal bersama Abu Talha karena sakit tersebut. Ya, otomatis mereka nggak bisa jalan bersama Rasulullah untuk masuk ke kota Madinah. Mereka tertinggal. Kalau seandainya Ummu Sulaim ini melahirkan di situ. Wa antalaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqulu Abu Talha, maka Rasulullah pun berangkat untuk menuju kota Madinah. Berkatalah Abu Talha, innaka la ta'lamu ya Rabbi annahu yu'jibuni an akhruja ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kharaj wa adkhula ma'ahu idza dakhal. Wahai Allah, beliau pun berdoa kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya Engkau mengetahui, sangat menyenangkan bagi saya atau saya sangat senang untuk selalu bersama Rasulullah. Ketika beliau keluar, aku ingin bersama beliau. Ketika beliau pulang, juga aku ingin bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Wa qad tabasat bima tara. Namun kami telah tertahan sebagaimana yang engkau ketahui. Tertahan karena istrinya hampir melahirkan. Taqulu Ummu Sulaim, seketika berkatalah Ummu Sulaim setelah Abu Talha berdoa, "Ya Abu Talha, wahai Abu Talha, ma ajidul ladzi kuntu ajid." Aku tidak merasakan sakit sebagaimana yang sebelumnya saya rasakan. Sakit itu atau gejala yang mau melahirkan itu tiba-tiba hilang. Fantalaqna wa darabal makhadu hina qadima fawaladat gulaman. Maka sakitnya itu hilang, mereka pun akhirnya pergi bersama rombongan Rasulullah SAW. Begitu sampai di kota Madinah atau sampai di rumahnya mereka, fawaladat gulaman, barulah anak itu lahir. Faqalat li Ummu Sulaim, maka berkatalah kepadaku Ummu Sulaim, yaitu kepada Anas bin Malik, "Ya Anas, la yurdi'uhu ahadun taqdu bihi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha ihtamaltuhu fantalaqtu bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dzakara tamamal hadis." Ini ketika malam hari Ummu Sulaim pun melahirkan lalu berkata, "Wahai Anas, tidak akan ada yang boleh menyusui anak ini sampai besok hari engkau bawa menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ketika pagi hari Anas bin Malik membawa anak ini menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi sebagaimana hadis yang kita sebutkan di atas, yaitu Rasulullah menanyakan apakah bersamanya sesuatu, kata Anas bin Malik, yaitu bersama beberapa butir kurma. Kemudian beliau mengambil kurma dan mengunyahnya, lalu memasukkan kurma itu ke dalam mulut bayi tersebut, lalu memberi namanya dengan nama siapa? Abdullah. Taib. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dari hadis yang mulia ini memberikan banyak sekali pelajaran kepada kita tentang kesabaran, sebagaimana yang dicontohkan oleh seorang wanita mulia, yaitu Ummu Sulaim. Ummu Sulaim mengajarkan kepada kita bagaimana menjadi orang yang sabar. Ketika mendapatkan musibah, beliau tidak terbawa dengan kesedihan, walaupun sedih itu manusiawi. Beliau ditinggal mati oleh anak yang dia sayangi, anak yang mungkin selama beberapa bulan, 9 bulan beliau kandung, lalu beliau susui. Mungkin anaknya sudah umur 1 tahun atau lebih, tiba-tiba anaknya sakit kemudian meninggal dunia. Namun lihat bagaimana ketegaran Ummu Sulaim. Ini menunjukkan kuatnya keimanan Ummu Sulaim. Dan kita tahu beliau ini termasuk orang yang as-sabiqun al-awwalun, orang yang masuk Islam pertama kali, ya, maksudnya masuk Islam di kalangan pertama. Sehingga beliau dikenal dalam sejarah memiliki mahar yang paling termahal. Itu maharnya Ummu Sulaim. Karena Ummu Sulaim ini seorang yang ditinggal mati oleh suaminya, atau seorang ibu tunggal, janda ya, seorang ibu tunggal. Datanglah Abu Talha untuk melamar Ummu Sulaim. Ketika itu Abu Talha masih kafir. Kata Ummu Sulaim, "Orang sepertimu wahai Abu Talha tidak pantas untuk ditolak lamarannya. Akan tetapi aku muslim, kamu kafir. Kalau engkau mau, masuklah Islam, barulah engkau menikah dengan saya, dan Islammu itulah menjadi mahar untuk saya." Kata Abu Talha, "Apakah kamu enggak minta apa-apa lagi selain aku menjadi orang Islam?" Kata Ummu Sulaim, "Cuma itu permintaan saya. Kalau kamu mau menikah dengan saya, itu maharnya masuk Islam." Abu Talha pun setuju. Beliau pun mengatakan keislamannya, lalu menikah dengan Ummu Sulaim. Ya, ini merupakan mahar yang paling agung, mahar yang paling besar, karena dengan Islamnya Abu Talha radhiyallahu taala anhu. Begitu mereka menikah, lalu terdapat dalam kisah ini mereka memiliki seorang anak, kemudian anak itu sakit. Abu Talha memiliki keperluan, beliau pun meninggalkan anaknya yang sedang sakit itu. Begitu beliau pulang, maka disambut oleh Ummu Sulaim. Dan Ummu Sulaim tidak memberitahukan di awal-awal kedatangan suaminya. Ini juga pelajaran bagi kita, khususnya para wanita, bagaimana mereka itu selalu menyambut suaminya
selalu mendahulukan suaminya, walaupun mungkin dia punya masalah yang besar. Ketika suaminya keluar rumah, ketika suaminya mungkin pergi bekerja, istrinya mungkin mendapatkan berbagai macam masalah, ya, masalah di rumah, masalah dari ini, masalah dari itu, maka tahan masalah itu. Jangan engkau ceritakan ketika suamimu baru sampai rumah. Ini kebanyakan istri begitu suaminya buka pintu, assalamualaikum, langsung cerita semua apa yang dia alami seharian di rumah. Suaminya yang sudah capek-capek, belum duduk, belum minum, belum apa, sudah dikasih cerita, ya, permasalahan yang seperti itu. Biarkan, ya, suaminya tenang dulu, suaminya masuk, suaminya duduk santai, kemudian baru ceritakan mungkin ada persoalan yang dihadapi. Ini Ummu Sulaim punya masalah yang sangat besar, musibah yang menimpanya, yaitu meninggalnya anaknya, anak kandungnya. Tapi beliau tetap bersabar. Padahal namanya wanita itu lebih tidak sabar, lebih penyayang. Ketika anaknya meninggal dunia, mungkin lebih tidak sabar. Kita ingat ketika ada seorang wanita yang sampai menangis di kuburan karena anaknya meninggal, diingatkan oleh Rasulullah, dia sampai mengatakan kepada Rasulullah, ilaika anni, pergi dari saya, kamu nggak tahu apa yang saya rasakan. Ya, ini namanya wanita. Bahkan tidak boleh wanita itu mengiringi jenazah, tidak boleh sampai ke kuburan. Kenapa? Karena biasanya wanita tidak tahan ketika melihat orang yang dia cintai meninggal dunia. Tapi Ummu Sulaim, anaknya sendiri meninggal dunia, tapi dia servis suaminya, kemudian bahkan dia yang menghibur suaminya dengan mengatakan, kalau seandainya ada seseorang yang menitipkan barang titipan kepada keluarga, kemudian barang itu diambil kembali, apakah boleh mereka menahannya? Kata Abu Talha, tidak. Menunjukkan bahwa anak itu hanyalah titipan. Anak kita ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan betapa mengertinya beliau dengan takdir Allah. Beliau sangat paham kalau anak itu hanya titipan, apa yang kita miliki itu hanya titipan dari Allah. Allah punya hak, seandainya Allah mengambilnya kembali, semua adalah takdir dari Allah. Ini seorang sahabat yang mulia, seorang wanita yang mulia. Beliau paham tentang itu semua, maka dia menghibur suaminya. Bahkan dia melayani suaminya sedemikian rupa. Dan ketika suaminya sudah puas, suaminya sudah kenyang, dia perintahkan kepada keluarganya untuk mengubur mayat tersebut. Kalau kita lihat dari kisah ini, ya, anaknya itu meninggal itu tidak lama sebelum suaminya pulang. Artinya ketika suaminya pulang, anaknya itu belum dikuburkan. Begitu sudah selesai dia layani, begitu sudah semua sudah selesai, suaminya puas, baru Ummu Sulaim perintahkan untuk menguburkan anak tersebut. Ini luar biasa, ya, seorang wanita yang sangat sabar. Kemudian, ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yaitu ada beberapa pelajaran yang bisa kita pelajari atau bisa kita ambil pelajarannya. Di antaranya adalah disunahkan untuk untuk taknihah ataupun memberikan kurma kepada anak yang baru lahir. Dianjurkan, bukan disunahkan tapi dianjurkan. Walaupun di sana ada para ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan kenapa sahabat itu ketika ada anak yang baru lahir, mereka bawa kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah memakan kurma tersebut, mengunyahnya, kemudian dimasukkan ke mulut bayi untuk mendapatkan keberkahan dari air liur Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketika Rasulullah sudah meninggal dunia, maka tidak perlu kita dengan metode seperti itu. Tapi Allah a'lam bishawab, sebagian besar para ulama mengatakan itu dianjurkan. Apakah Rasulullah yang melakukan ataupun selain Rasulullah yang melakukan, atau kita sendiri, suaminya ketika punya anak yang lahir, dia mengunyah kurma, kemudian dia memberikan kepada anaknya. Baik. Kemudian lihatlah bagaimana kesabaran Ummu Sulaim sehingga Allah Subhanahu wa taala
menggantikan dengan yang lebih baik. Ketika seseorang itu sabar, kemudian bertawakal, lalu dia bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan gantikan dengan yang lebih baik. Lahirlah anak mereka yang kedua atau anak yang selanjutnya. Lalu kisahnya ketika hamil, Abu Talha dan Ummu Sulaim juga ikut bersama Rasulullah dalam sebuah safar. Namun begitu mau masuk kota Madinah, ternyata Ummu Sulaim hampir melahirkan. Maka lihatlah di sini Abu Talha berdoa kepada Allah, dan doanya Abu Talha langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Abu Talha ini orang yang sangat soleh, ya, bisa dikatakan termasuk wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Beliau berdoa kepada Allah karena begitu cintanya beliau kepada Rasulullah. Beliau ingin pergi keluar kembali bersama Rasulullah SAW. Sampai ada sesuatu di dalam hatinya ketika beliau tidak masuk kota Madinah bersama Rasulullah. Beliau berdoa kepada Allah, ya Allah, Engkau sangat mengetahui aku ini sangat senang untuk keluar, untuk masuk bersama-sama dengan Rasulullah SAW. Maka Allah pun mengabulkan doanya, tidak merasakan sakit sama sekali. Akhirnya mereka pun masuk bersama Rasulullah ke kota Madinah. Barulah Ummu Sulaim ini lahir. Karena kita lihat bagaimana Abu Talha orang yang luar biasa. Beliau disebutkan oleh Anas ibni Malik, yaitu anak angkatnya sendiri, bahwasanya orang yang paling banyak hartanya, yang paling kaya di kota Madinah termasuk Abu Talha. Karena Abu Talha aktsaru amwalan fil Madinah atau aktsaru amwalan minal ansor. Abu Talha ini orang Ansor yang salah satu orang Ansor yang paling kaya. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, yaitu lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Kata Anas bin Malik, faqama Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka pergilah Abu Talha menghadap kepada Rasulullah. Begitu Abu Talha mendengar ayat ini turun, beliau langsung pergi menghadap Rasulullah. Kata Abu Talha, ya Rasulullah, Inna Allah Ta'ala qad anzala alaik lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah telah menurunkan kepadamu sebuah ayat, yaitu kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Kata Abu Talha, fa inna ahabbu amwali ilayya bayraha. Sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah bayraha. Sebagian menamakan bi'irha atau bayraha, ya, yaitu sebuah kebun kurma yang luas dan sangat subur, dan ada pohon-pohon kurmanya yang siap berbuah, dan lokasinya di belakang Masjid Nabawi ketika itu. Tapi kalau sekarang sudah masuk ke dalam Masjid Nabawi, ya, sudah tidak ada, cuma dikasih tanda di keramik ataupun di tehelnya itu tulisan Bayroha, yaitu sumurnya Abu Talha. Ya, kalau tidak salah di pintu 27 atau 26, ya. Sampai sekarang masih ada tulisan tersebut. Taib, kata Abu Talha, fa inna ahabbu amwali ilayya bayroha. Sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai adalah bayroha, kebun kurma yang sangat luas, banyak pohon kurmanya dan subur. Di dalamnya ada sumur yang airnya itu tawar. Rasulullah sering masuk ke kebun itu, belum minum dari air tersebut. Kata Abu Talha, fa innaha shadaqatun lillah. Sesungguhnya kebun itu aku sedekahkan untuk Allah. Arju birroha wa dukhroha indallahi ta'ala fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah. Sesungguhnya kebun itu saya sedekahkan untuk Allah, maka bagilah harta itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ini imannya Abu Talha ketika mendengar sebuah perintah, sebuah ayat dalam Al-Quran, kalian tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sampai kalian menginfakkan apa-apa yang kalian cintai. Beliau langsung menginfakkan apa yang beliau cintai, yaitu sebuah kebun kurma tersebut.
Ma'asyiral muslimin dan muslimat a'azzani Allah wa iyyakum. Ini membuktikan betapa kuatnya iman beliau dan betapa solehnya Abu Talha termasuk wali-wali Allah, sehingga doanya beliau langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di sini kata seorang tabi'in yaitu Sufyan bin Uyainah, berkata Sufyan ibnu Uyainah, faqala rajulun minal ansar, ada seseorang yaitu sahabat dari kalangan Ansar yang bercerita, fara'aitu tis'ata auladin kulluhum qari'ul Quran. Aku melihat anaknya Abdullah tersebut berjumlah 9 anak, semuanya ahli Quran, penghafal Al-Quran. Masya Allah, ini berkah ya dari kesabaran. Ini buah dari kesabarannya Ummu Sulaim, kemudian buah dari berkahnya doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah mendoakan Allahumma barik lahuma, ya Allah berkahi mereka berdua. Lahirlah seorang anak bernama Abdullah, kemudian dari Abdullah tersebut lahirlah 9 anak yang semuanya ahli Quran. Ini juga menjadi kebahagiaan bagi para orang tua ketika memiliki anak yang menghafal Al-Quran. Maka di sini tradisinya para ulama, termasuk tradisinya para tabi'in, para salaf, ketika melihat anak-anaknya itu menjadi ahli Quran, mereka bangga dengan hal tersebut. Sehingga di sini Sufyan ibnu Uyainah menceritakan kepada kita bahwa 9 anaknya tersebut semuanya penghafal Al-Quran. Kenapa beliau ceritakan itu? 9 anaknya semuanya penghafal Al-Quran. Kenapa? Karena menjadi penghafal Al-Quran itu keistimewaan bagi orang tuanya. Maka beliau ceritakan kalau anak dari Abdullah itu semuanya penghafal Al-Quran. Dan memang seperti itu, ketika orang tua yang memiliki anak menghafal Al-Quran, mengemban Al-Quran di dalam dadanya dengan hafalan, maka ini keistimewaan, ini anugerah yang luar biasa yang harus disyukuri dan harus diupayakan oleh setiap orang tua untuk mendidik anaknya menjadi para penghafal Al-Quran. Kita tahu banyak sekali hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan orang-orang yang menghafal Al-Quran, sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'al Qur'an wa ta'allamahu wa 'amila bihi albasa yaumal qiyamah tajan min nurin surahu misla du'is syams. Barang siapa yang membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, kelak pada hari kiamat dipakaikan mahkota dari cahaya yang sinarnya lebih terang daripada cahaya matahari. Kemudian kata Rasulullah, wa yuksa walidayhi hullatani la taqumu bihima ad-dunya fayuqalani bima kasina hadza fayaqulu bi akhdhi walidikuma al-Qur'an. Dan bagi kedua orang tuanya masing-masing dikenakan untuknya pakaian kebesaran, pakaian kemewahan. Maka orang tuanya kaget, bertanya kepada Allah, dari mana kami bisa dipakaikan pakaian kebesaran, pakaian penghargaan seperti ini? Kata Allah Subhanahu wa taala, ini karena karena anak kalian berdua yang belajar dan menghafal Al-Quran di dunia. Orang tuanya mendapatkan keistimewaan pada hari kiamat, dipakaikan mahkota, dipakaikan pakaian kemuliaan, bahkan ini di halayak, ya, di semua manusia memandang kedua orang tua tersebut, dipakaikan lalu ditampilkan di halayak, ramai diperlihatkan ke depan manusia. Allah muliakan mereka karena anak mereka menghafal Al-Quran di dunia. Ini diantara keutamaan bagi orang tua yang memiliki anak menghafal Al-Quran. Taib, ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Taib, ini diantara pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Ummu Sulaim, agar
kita selalu bersabar ketika mendapatkan musibah sebagaimana sabarnya Ummu Sulaim. Kita lanjutkan hadis berikutnya, yaitu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laisa syadidu bis-sura'ah innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab, muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang kuat atau orang yang laisus syadidu bisura'ah, orang yang kuat atau orang yang hebat, jago gulat, itu orang yang kuat itu bukanlah orang yang jago gulat atau hebat dalam pergulatan. Innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Adapun orang yang kuat, orang yang jago itu adalah dia yang bisa menahan dirinya tatkala sedang marah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Ini gambaran kepada kita tentang kesabaran, bahwa orang yang dinamakan kuat, orang yang dinamakan jago itu bukan orang yang suka marah atau sedikit-sedikit marah, tapi orang yang kuat sebenarnya adalah dia yang bisa menahan dirinya, menahan jiwanya ketika sedang marah. Karena orang yang kuat, orang yang bisa menahan dirinya tatkala dia sedang marah, maka itulah orang yang kuat sebenarnya. Karena punya keimanan yang kuat, karena dia punya dia sadar dia bisa menahan dirinya. Apa gunanya kalau ada orang yang jago, dia bisa mengalahkan musuh ketika bergulat, tapi ternyata dia tidak bisa menahan dirinya ketika marah. Karena kekuatan yang sebenarnya adalah bisa menahan diri, menahan jiwa. Karena jiwa ini selalu mengajak kepada keburukan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu, sesungguhnya jiwa itu selalu mengajak kepada keburukan. Nah, orang yang kuat yang sebenarnya dia bisa menahan, dia bisa mengontrol, mengendalikan jiwa tersebut, apalagi ketika sedang marah. Ini juga sebagaimana perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa orang yang kuat sebenarnya adalah orang yang kuat imannya, bukan kuat dari segi fisiknya. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah, dan masing-masing mereka punya kebaikan. Kuat di sini yaitu orang yang kuat imannya. Seorang mukmin yang kuat imannya itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang imannya lemah. Nah, ini kekuatan yang sebenarnya. Karena kekuatan iman, kekuatan bisa mengendalikan nafsu, itulah yang bisa mengajak jiwanya untuk tunduk kepada Allah, untuk menjalankan ketaatan, untuk bisa meninggalkan kemaksiatan. Itu karena kekuatan dari iman tersebut. Begitupun orang yang hebat, orang yang jago adalah dia yang bisa mengontrol jiwanya tatkala dia sedang marah. Ya. Taib. Supaya jangan orang beranggapan ketika orang yang kuat itu adalah orang yang jago gulat, orang yang jago bela diri atau seterusnya. Tapi orang yang kuat sebenarnya adalah orang yang marah. Ini motivasi bagi kita agar bisa menahan amarah ketika sedang marah. Hadis yang berikutnya yaitu wa an Sulaiman ibni Surdi atau ibnu Suradi radhiyallahu anhu qala kuntu jalisan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa rajulani yastabbani wa ahaduhuma qad ihmarra wajhuhu wan fakhat wan tafakhat audajuhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la a'lamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu law qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim dhahaba anhu ma yajid faqalu lahu inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala
ta'awwad billahi minasyaitonir rajim. Muttafaqun alaih. Dari Sulaiman bin Surad ya radhiyallahu anhu berkata, aku pernah duduk bermajelis bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada dua orang yang saling mencaci maki, saling mencela satu sama lain. Dan salah satu dari keduanya qad ihmarra wajhuhu, wajahnya itu sudah merah ya, sudah merah karena saking marahnya. Wan tafakhat aujaduhu, sampai keluar urat lehernya ya, urat lehernya ya, artinya saking bersih tegangnya sampai urat lehernya itu keluar kelihatan. Maka berkatalah Rasulullah SAW, inni la a'lamu kalimatan, sesungguhnya aku mengetahui suatu kalimat, seandainya lau qalaha, barang siapa yang membacanya akan hilang itu semua, akan hilang kemarahan, akan hilang sikap tegang tersebut. Seandainya dia berkata a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaitu aku berlindung kepada Allah dari syaitonir rajim, dzahaba anhu ma yajid, maka akan hilang apa yang dia alami, yaitu dari kemarahan. Faqalu, maka para sahabat yang lain berkata kepada orang ini yang sedang marah besar ini, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kalian untuk minta perlindungan kepada Allah dari syaitan. Ya, ta'awud billahi minasyaitonir rajim. Mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitonir rajim. Hadis muttafaqun alaih. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Ini juga hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi untuk mengajarkan kepada kita bahwa ketika seseorang itu sedang marah, maka hendaknya dia berusaha untuk bisa menahan amarahnya. Dan di antara cara untuk bisa menahan marah tersebut ketika orang itu sudah saking marahnya, maka ada sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah, yaitu ta'awud billah, mohon perlindungan kepada Allah, baca a'udzubillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Barang siapa yang membaca doa ini, maka marahnya itu akan hilang. Tapi akan kita terangkan sedikit lagi setelah kita mendengarkan azan, insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah.
لا إله إلا الله. Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allahu wa iyyakum. Dari hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya indahnya pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada dua orang yang sedang caci maki, saling mencela di mana di dalam majelisnya Rasulullah. Ya, ketika ada majelis seperti ini, tiba-tiba ada dua orang yang caci maki. Tapi lihat bagaimana kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tidak marah, beliau hanya menyampaikan suatu pesan dengan menggunakan kalimat inni la a'lamu kalimatan. Ini metode untuk menarik perhatian. Sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat. Jadi agar para sahabat itu punya perhatian, mereka fokus untuk mendengar apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak marah, beliau hanya mengajarkan kepada para sahabatnya sebuah kalimat. Seandainya kalimat itu diucapkan, maka kemarahan itu akan hilang, yaitu a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nah, ini diantara cara untuk menghilangkan kemarahan, yaitu dengan ta'awud, mohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Kenapa? Karena marah itu sumbernya dari setan. Kenapa orang itu marah? Karena itu dari syaitan. Apalagi dia tidak bisa mengontrol kemarahannya, berarti dia dikontrol oleh syaitan. Dia tidak bisa mengontrol jiwanya. Ada orang yang kalau sudah marah sampai seperti orang kerasukan setan, tidak sadar sama sekali, ya, bisa berbuat apa saja. Nah, ini marah dari syaitan. Maka untuk menghilangkan itu adalah dengan ta'awud, minta perlindungan kepada Allah dari syaitanir rajim. Cara yang berikutnya yang diajarkan oleh Rasulullah diantaranya adalah ketika ada orang yang marah lalu dia sedang berdiri, maka hendaknya dia duduk, ya, duduk. Dan ketika duduk ternyata masih belum bisa menahan amarahnya, hendaknya dia berbaring. Bahkan seandainya berbaring di atas kasur atau di atas tikar masih marah, berbaring di atas tanah, supaya dia sadar kalau dia ini bukan siapa-siapa, ya, dia ini orang yang hina, dia itu dari tanah, maka berbaring di atas tanah biar dia sadar dia itu hina. Ya, kenapa orang itu bisa marah? Ya, tentunya mungkin ada hal-hal yang memicu kemarahannya, diantaranya merasa dirinya besar. Kenapa suami itu marah sama istrinya? Karena suami merasa dia sudah berjasa kepada istrinya, dia banyak memberi, dia banyak berjasa kepada istrinya. Tiba-tiba istrinya berbuat kesalahan, maka dia merasa pantas saya marah. Ya, kemarahan maksudnya kemarahan yang padahal kemarahan yang tidak besar. Kesalahan yang tidak besar. Atau mungkin dia atasan, kenapa dia marah kepada bawahannya? Padahal mungkin kesalahannya itu kesalahan yang sepele, tidak seberapa. Kenapa atasan ini bisa sampai marah-marah seperti itu? Karena merasa dia ini atasan, dia lebih tinggi, dia lebih kaya, dia lebih hebat, sehingga dia bisa seenaknya untuk marah. Maka disarankan kalau ketika sudah marah bisa dia tidur berbaring di atas tanah. Ternyata masih belum bisa juga, maka hendaknya dia mengambil air wudu. Karena tadi kemarahan dari syaitan dan sifat dasar syaitan ataupun asal penciptaan syaitan itu dari api, maka didinginkan dengan air, dengan berwudu. Di antara cara juga adalah yaitu dengan diam, jangan banyak bicara ketika sedang marah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Kalau salah seorang di antara kalian sedang marah, hendaknya dia diam. Ya, kita bisa diam atau bahkan kita bisa pergi dari tempat tersebut. Karena orang itu kalau sudah marah, mungkin dia tidak sadar, akhirnya dia mengatakan perkataan yang tidak baik ataupun dia melakukan hal-hal yang tidak baik. Maka sebagian ulama berkata, al-ghadabu awwaluhu
al-junun wa akhiruhu an-nadam. Kemarahan itu awalnya adalah gila dan akhirnya adalah penyesalan. Awaluhu al-junun wa akhiruhu an-nadam. Awalnya itu kegilaan dan pada akhirnya dia akan menyesal. Suami istri bertengkar, saking marahnya akhirnya dia ceraikanlah istri tersebut. Setelah itu baru menyesal. Bahkan mungkin dia langsung ceraikan talak 3 kepada istrinya. Habis itu baru menyesal karena setannya sudah pergi, setannya sudah tidak menggoda lagi, tidak menguasai jiwanya itu lagi, dia baru menyesal. Banyak orang ketika marah akhirnya saling pukul, bahkan naudzubillah saling bunuh-membunuh, ya, begitu selesai baru menyesal. Nah, begitulah orang yang sedang marah. Maka kita diajari oleh agama kita untuk selalu menahan amarah tersebut. Bahkan orang yang mampu menahan amarah itulah orang yang kuat yang sebenarnya. Orang yang imannya kuat, orang yang punya kekuatan jiwa adalah dialah yang bisa menahan amarah tersebut. Karena kata sebagian ulama juga bahwasanya kemarahan itu adalah kumpulan dari keburukan. Al-ghadabu jima'u syarru kullihi. Kemarahan adalah kumpulan dari segala keburukan. Kalau sudah marah, keburukan akan berkumpul. Ya, dia akan bisa melakukan keburukan-keburukan yang tidak bisa dia kontrol. Sedangkan sebaliknya, menghilangkan atau menghindarkan dari kemarahan adalah jima'u kulli khair, yaitu kumpulan segala kebaikan. Ini hendaknya harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ketika sedang marah, maka berusaha untuk menghilangkan kemarahan tersebut dengan cara-cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan terpancing emosi dan kita lebih mengedepankan kesabaran. Karena dengan bersabar itu lebih baik dan lebih bermanfaat untuk kita tidak menyesal, ya. Dia tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan sehingga membuat dia menyesal di kemudian hari. Allahu a'lam bishawab. Barangkali mungkin cukup sekian yang bisa kita pelajari pada kesempatan malam hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Waktu yang tersisa kita gunakan untuk tanya jawab. Kalau ada yang ditanyakan, kami persilakan. Nah. Tadi katakan orang anak yang menghafal Quran, dia pun mendapatkan cahaya di Indonesia. Bagaimana seorang anak yang tidak hafal Al-Quran, tapi dia mengamalkan seluruh isinya. Baik. Nah, seorang anak yang tidak menghafal Al-Quran tapi dia mengamalkan isi Al-Quran tersebut. Jadi inti daripada Al-Quran adalah mengamalkan. Jadi orang yang menghafal Al-Quran pun, ya, yaitu dia yang mengamalkan apa yang dia hafalkan. Dia menghafal Al-Quran tapi kelakuannya atau perilakunya tidak sesuai dengan apa yang dihafalkan, maka ini tidak sesuai dengan apa yang dia hafalkan, tidak sesuai dengan ajaran Al-Quran. Nah, orang yang memiliki anak kemudian anaknya mengamal Al-Quran, maka termasuk dia bisa memakaikan mahkota kepada orang tuanya, atau anaknya dia rajin membaca Al-Quran, ya. Dia sangat rajin untuk membaca Al-Quran, kemudian dia memahami lalu dia mengamalkan. Maka ini juga termasuk walaupun dia tidak menghafal. Walaupun bagi anak yang menghafal pastinya punya keistimewaan yang lebih besar daripada yang tidak menghafal. Walaupun misalkan sama-sama dipakaikan mahkota, sama-sama dipakaikan pakaian kebesaran, tapi levelnya itu tidak sama, tidak satu level antara orang yang menghafal dengan orang yang membaca. Semakin dia punya kelebihan, maka semakin levelnya semakin tinggi. Ya. Kalau dia menghafalkan, kemudian dia membaca, menghafal, kemudian memahami lalu mengamalkan, tentunya levelnya lebih tinggi daripada yang hanya membaca saja kemudian mengamalkan isi kandungannya. Begitupun hanya mengamalkan saja tidak membaca, ya, levelnya tidak sama dengan orang yang membaca lalu mengamalkan. Nah, Allahu a'lam bishawab. Nah. Monggo silakan.
marahnya orang tua kepada anak, ya. Apakah itu juga terlarang? Nah, tadi kita jelaskan bahwasanya laisa syadidu bisur'ah. Orang yang kuat itu bukan orang yang ahli atau jago gulat, tapi orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Nah, nanti akan kita pelajari marah itu tidak semuanya tercela. Jadi yang dimaksud dengan marah yang tercela adalah marah yang kebablasan, tidak bisa mengendalikan kemarahan. Ya, dia tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Kalau marah yang masih profesional, masih pada ukurannya, pada takarannya, maka ini tidak mengapa. Bahkan terkadang kita dituntut untuk harus marah. Ada kondisi-kondisi yang mana kita dituntut untuk marah, ya. Misalkan mohon maaf, istri kita diganggu, terus kita senyum-senyum, kan saya sabar, saya nggak marah. Nah, ini nggak pada tempatnya, ya. Kita harus marah, tapi yang profesional, yang proporsional, betul, yang pada takarannya, bukan profesional. Beda lagi. Ya, jadi marah yang terukur gitu ya, tidak kebablasan. Nah, misalkan agama kita diganggu, ya kita wajib marah. Bukan kita, oh kan saya sabar, agama saya diinjak-injak, agama saya diganggu, kita diam aja. Nah, ini nggak benar. Jadi ada marah yang memang diperintahkan. Jadi tidak semua marah itu tercela. Yang tercela itu adalah kebablasan, tidak bisa mengontrol, ya, kemarahannya tersebut. Nah, ketika ada orang tua yang marah kepada anaknya, marah boleh, tapi yang wajar. Jangan kebablasan. Dia bisa menahan dirinya ketika dia memarahi anaknya. Jadi dia tahu dia marah itu bukan karena untuk melampiaskan kesalahannya, tapi dia marah itu untuk pendidikan. Dia ingin mendidik agar anaknya tidak berulah, anaknya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Ya, jadi marah yang terukur. Nah, Allahu a'lam bishawab. Baik, cukup sekian. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.